بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما وارزقني فهما آمين يا رب العالمين. Oke anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak Ustazah 5A, 5B, 5C, 5D. Ketemu lagi dengan Ustazah Khadijah ya. Ustazah doakan hari ini para kelas 5 itu sehat selalu, bahagia, terutama istiqomah dalam kebaikan. Nah, contoh istiqomahnya apa? Pagi ini udah baca Al-Ma'surat belum? Oke ya. Anak-anak Ubah Hakim itu harus istiqomah dalam membaca Al-Ma'surat pagi dan petang. Oke? Ya, anak-anak hebat semua. Hari ini kita bahas apa ya? Kita akan bahas pelajaran bahasa Indonesia. Temanya apa? Oke, simak video setelah ini ya. Oke, kali ini kita akan belajar tentang memberikan pendapat tentang isi teks narasi sejarah. Saya ulangin, memberikan pendapat tentang isi teks narasi sejarah. Oke, sedikit mengulang pembahasan minggu kemarin. Minggu kemarin itu berhubungan materinya dengan minggu ini. Jadi Ustazah ulangin sedikit ya untuk mengingatkan kalian. Oke, minggu kemarin kita membahas tentang menggali informasi teks narasi sejarah. Oke, apa itu teks narasi? Teks narasi sejarah itu apa sih? Oke, benar semua. Teks narasi sejarah adalah teks yang berisi peristiwa sejarah dan disampaikan dalam bentuk narasi. Nah, kemarin juga kita udah membahas bagaimana cara menggali informasi teks narasi sejarah. Oke, ada 4 kemarin ya. Yang pertama itu membaca teks dengan cermat. Kemudian yang kedua, menggarisbawahi gagasan pokok setiap paragraf. Oke. Kemudian yang ketiga, mengelompokkan informasi dalam teks menggunakan kata tanya. Nah, yang terakhir, menjawab pertanyaan yang diberikan menggunakan jawaban dan pertanyaan yang diajukan. Oke, kemarin juga Ustaz Arifin sudah bahas apa saja pertanyaannya ya, kata pertanyaannya. Ada di mana, apa, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, sekarang pembahasan kali ini kita akan membahas khusus dengan tema memberikan pendapat tentang isi teks narasi sejarah. Jadi perlu digarisbawahin adalah memberikan pendapat. Oke. Jadi setelah kita memahami isi teks narasi sejarah, ya, kalian dapat memberikan pendapat tentang isi teks tersebut. Pendapat itu boleh berupa macam-macam ya. Boleh berupa saran, kritik, tanggapan saja ya, persetujuan ataupun sanggahan. Oke. Terus, pendapat sebaiknya disampaikan menggunakan bahasa yang santun ya. Tidak memaki-maki atau tidak dengan kata yang kasar seperti itu. Oke. Oke, contohnya ketika memberikan saran menggunakan kalimat seperti ini. Oke. Penampilan kelompok 5 sudah bagus sekali.
Akan tetapi, lebih bagus lagi apabila menggunakan aksesoris tambahan. Misalkan seperti itu. Jadi, mengkritiknya dengan kata-kata yang halus ya, yang bersifat objektif juga. Atau memberikan tanggapan, misalkan saya setuju sekali dengan pendapat Anda, misalkan seperti itu. Ya, oke. Nah, kemudian kalian tahu tidak, Nak, bagaimana cara memberikan pendapat yang baik? Nah, bagaimana caranya ya? Oke, ada 3 caranya. Ustazah sebutkan 3 itu. Yang pertama, pahami isi teks dengan cermat. Kalian pahami dulu isi teks itu. Ya, jangan hanya membaca, tetapi benar-benar dipahami. Bagaimana cara memahami teks? Dibaca berulang kali sampai paham. Kalau sekali sudah paham ya alhamdulillah. Tapi kalau teksnya lumayan panjang itu biasanya tidak sampai 1 kali. Apalagi untuk kalian anak SD ya. Oke, sebaiknya diulangin lebih dari 1 kali. Oke, kemudian apalagi yang kedua ya? Yang kedua itu memberikan pendapat sesuai dengan isi teks. Sampaikan pendapat disertai dengan alasan yang logis dan masuk akal. Nah, maksudnya adalah berikan pendapat sesuai dengan isi teks itu ya iya, sesuai dengan isi teks ya, diberikan pendapat jangan di luar isi teks. Apa yang diceritakan di teks tersebut ya, sesuai dengan isi teks tersebut, itulah yang diceritakan. Ya, yang diceritakan di teks tersebut, itulah yang kalian tanggapi. Oke? Terus, sampaikan pendapat disertai dengan alasan yang logis dan masuk akal. Alasannya apa? Misalkan, saya setuju, misalkan seperti ini. Saya setuju dengan pendapat Anda, karena Anda bla 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 gitu ya. Sampaikan dengan alasan yang logis atau masuk akal. Seperti itu. Yang ketiga, gunakan bahasa yang santun agar tidak menyinggung orang lain. Oke, apalagi ketika kita memberikan tanggapan, mengkritik misalkan gitu. Nah, kritikan itu harus benar-benar diungkapkan dengan kata-kata yang halus, tidak menyakitkan hati orang lain. Oke, ya. Jadi ada 3 ya sayang ya, bagaimana cara memberikan pendapat yang baik tadi. Ustazah ulangin, yang pertama, pahami isi teks dengan cermat. Yang kedua, berikan pendapat sesuai dengan isi teks. Sampaikan pendapat disertai dengan alasan yang logis atau masuk akal. Kemudian yang ketiga, gunakan bahasa yang santun agar tidak menyinggung orang lain. Nah, itulah caranya. Nah, biar kalian lebih paham lagi, Ustazah akan memberikan contoh 1 teks ya. Teks ini akan Ustazah bacakan, kemudian nanti kita akan tanggapi apa sih isi teks tersebut. Boleh ditanggapi, boleh dikritik, atau boleh sanggahan juga boleh ya, atau saran juga boleh. Terserah kalian nanti. Oke, Ustazah bacakan ya. Judulnya adalah Kerajaan Maritim Sriwijaya. Pada awalnya, Kerajaan Sriwijaya merupakan sebuah kerajaan sempit yang berada di Muara Takus, Riau. Akan tetapi, berkat kekompakan para pemimpinnya, Kerajaan Sriwijaya berhasil memperluas daerah kekuasaannya. Hampir seluruh pulau Sumatera dikuasai oleh Sriwijaya. Tidak hanya itu, Sriwijaya juga menguasai sebagian Jawa Barat, Semenanjung Melayu, dan Kalimantan Barat. Luas wilayah yang dimiliki oleh Kerajaan Sriwijaya membuat kerajaan tersebut dijuluki sebagai Kerajaan Nusantara yang pertama. Sriwijaya dapat memperluas daerah kekuasaannya berkat armada angkatan lautnya yang kuat. Adanya armada angkatan laut yang kuat membuat Kerajaan Sriwijaya berhasil menguasai Selat Malaka dan Selat Karimata yang merupakan jalur utama pelayaran Cina menuju India dan sebaliknya. Oleh sebab itu, Kerajaan Sriwijaya juga dijuluki sebagai Kerajaan Maritim. Oke, dari mana sumber ceritanya? Dari Sejarah Nasional Indonesia Jilid 2, ya, itu sumber ceritanya. Oke, kalian dari cerita tersebut boleh memberikan tanggapan ya.
Tanggapan berupa saran, kritik, persetujuan, atau sanggahan. Nah, contohnya di sini Ustazah memberikan tanggapannya seperti ini. Ya, menurut saya para pemimpin pada zaman kerajaan Sriwijaya lah yang membuat kerajaan tersebut maju. Dan saya berpendapat kekompakan mereka lah penyebabnya. Maka dari itu, sikap kekompakan itulah yang patut kita contoh di kehidupan kita sehari-hari. Nah, itu contoh dari tanggapannya. Ya, saya ulangin. Menurut saya, para pemimpin pada zaman kerajaan Sriwijaya lah yang membuat kerajaan tersebut maju. Dan saya berpendapat kekompakan mereka lah penyebabnya. Maka dari itu, sikap kekompakan itulah yang patut kita contoh di kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang Ustazah berikan ini adalah tanggapan sayang, bukan kritik, bukan saran, atau sanggahan, bukan. Tapi ini adalah tanggapan. Oke. Nah, itulah contohnya. Kalian boleh nanti dilihat, yang punya buku silahkan dilihat, dibaca-baca. Yang tidak punya buku boleh diulang-ulang videonya. Ya. Kemudian boleh lihat sumber-sumber yang lain, misalkan dari internet, seperti itu. Oke, gimana videonya? Paham ya? Paham. Insya Allah anak-anak kelas 5 itu paham semua setiap materi yang gurunya berikan ya. Karena anak-anak kelas 5 itu pinter-pinter semua ya. Terus habis itu cerdas-cerdas apalagi. Semuanya hebat-hebat. Saya doakan semoga kalian hari ini dimudahkan oleh Allah mengerjakan tugas-tugasnya ya. Kerjakan tugasnya, kemudian kirimkan kemudian. Oke.